Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan. Semester kemarin kita sudah sampai ke yang kodok sholat sudah ya. Kodok sholat sudah nggih. Yang kapan kita haid dan kapan kita suci, sholat apa saja yang ditinggalkan dan yang harus dikodok sudah nggih. Oke. Akan kita lanjutkan. Berarti habis itu ya. Kemarin kayaknya dari berarti sekarang sampai halaman 30. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabe mula soro bayi ingkang nembe medal. Kita akan belajar atau ora belajar ya. Kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara merawat bayi yang baru aja lahir, gitu ya. Sebelum kita belajar merawat bayi yang baru lahir, ini adalah proses yang panjang. Artinya sebelum punya bayi kan kalian harus menikah, ya toh. Orang mungkin bayi sih kayak menikah, nah, jangan sampai. Ya kecuali ngepeni bayi nih, wow, nah itu beda lagi. Tapi jangan sampai punya bayi dalam kandungan kita sebelum kita menikah. Artinya sebelum punya bayi itu banyak hal yang harus kita pelajari dan harus kita lalui. Saya sering bilang bahwa sebagai wanita mau jadi apapun kalian jenengan ke depan, belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar apapun, mau sampai pendidikan S3 sekalipun, belajar tentang bagaimana sih jadi ibu hamil yang sehat untuk diri sendiri dan anaknya itu harus dipelajari lagi, karena itu tidak didapat di bangku kuliah sampai S3. Jadi belajar ketika mau menikah, kita juga harus belajar bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, selanjutnya ketika memang sudah menikah, bagaimana sih kita bisa menata atau merencanakan, ya bolak-balik sih. Rencana itu memang kita hanya bisa berencana ya, selebihnya itu memang kuasanya Gusti Allah. Tapi perencanaan itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita terhadap tubuh kita. Karena ketika hamil, melahirkan, menyusui, itu yang bekerja adalah diri kita. Artinya itu terserah kita, istilahnya gitu ya. Jadi ketika kalian menikah, nah itulah pilihlah pasangan yang bisa diajak ngobrol, bahkan sampai misal kita mau punya anak berapa, apakah setelah menikah kita mau langsung punya anak dan lain sebagainya. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa anak itu memang rezeki. Ya memang benar-benar rezeki ya. Karena ada yang bertahun-tahun memang sudah pengen punya anak tapi tidak juga diberikan amanah itu. Nah, tapi itu tidak bisa kita lupakan memang. Tapi sebagai manusia yang bertanggung jawab gitu ya, sebagai ibu yang mau bertanggung jawab terhadap amanah yang dititipkan, kita harus aware bahwa oh saya itu mau mengandung, apa saja sih yang harus saya persiapkan gitu ya. Karena jangan sampai ketika kita mengandung itu kita nggak ikhlas bahwa kita sedang mengandung. Akhirnya kita hanya bisa menyalahkan suami, istilahnya gitu ya. Ya padahal melakukannya ya berdua. Neng misalnya si istri belum siap punya anak, salahnya suami. Ngapa aku tidak digai anak? Nah jadi ketika mungkin kan ada wanita yang memang ketika menikah masih pengen berkarir, belum pengen punya tanggung jawab lain selain dirinya, itu kan mungkin ada. Jadi itu perlu dibicarakan. Jadi tidak salah kalau misalnya memang ada pasangan yang memilih untuk tidak punya anak dulu, itu tidak masalah ya. Kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut. Meskipun kalau di diri saya sendiri, ketika saya itu orangnya agak takut untuk kayak istilahnya menyalahi orang menyalahi takdir ya. Tapi saya kayak misalnya di anak pertama saya harus menunda, itu saya takut ketika nanti saya sudah pengen jadi nggak dikasih gitu ya. Kalau saya seperti itu.
Jadi kalau memang sudah yowes, memang sudah menikah siap nggak siap saya dulu, ya alhamdulillah langsung dapat amanah itu. Nah ketika sudah dapat ya saya harus siap gitu ya, mempertanggungjawabkan amanah yang bakal dititipkan ke saya. Dan itu tidak mudah. Jadi setiap wanita yang jadi ibu itu baik sisi biologis dan psikologisnya itu berbeda ketika kita masih single. Makanya untuk jadi ibu itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Makanya dari awal tadi saya bilang kenapa kita harus sadar betul pilihan kita untuk akhirnya memberanikan diri untuk menjadi ibu. Jadi jangan hanya karena wis nikah mau udah ditekoki tanggane. Kok urung hamil-hamil toh? Atau gur ditekoki karo orang tua dan mertuanya selak pengen duwe cucu misalnya ya. Kalau kita lepas tanggung jawab nanti ya karena kita yang merasakan secara fisik kita hamil itu kan ada janin yang menyerap nutrisi yang dalam tubuh kita ya. Jadi orang hamil makan itu sebenarnya yang dia perkuat adalah nutrisi dirinya sendiri karena janin bayi itu ngambil nutrisi yang ada dalam diri ibunya. Jadi ada kan ya bayinya dia tambah pertumbuhannya tambah berat tapi ibunya BB-nya stuck di situ nggak nambah gitu ya, atau malah justru turun. Nah itu ada karena memang dari ibunya mungkin nggak doyan maem, tapi kita kan punya cadangan nutrisi ya di dalam tubuh kita, meskipun kita nggak makan kan sebenarnya kita nggak akan langsung mati gitu kan karena ada nutrisi yang bisa diolah. Nah itu janin itu seperti itu. Jadi ketika kita terpaksa untuk menjadi ibu, nah itu juga bisa berpengaruh pada baik psikologi maupun biologis kita. Ada yang ini ilmiah ya, ada yang apalagi setelah anaknya lahir gitu. Bayi ketika lahir itu kan sebelum lahir ya, ketika detik kelahiran itu ibu harus sering banyak pikiran, sering membaca doa-doa yang mempermudahkan dalam proses persalinan, karena proses persalinan itu ya rezeki gitu ya. Bagaimanapun mengupayakan agar persalinannya smooth, normal, tanpa rasa sakit, nah itu ya tetap baliknya ke rezeki juga gitu. Selain usaha juga rezeki. Ada yang dari kontraksi sampai lahir itu cuma 4 jam jadi ketika mau lahiran itu kan jalan lahir itu harus membuka. Ada yang cuma hitungan jam, ada yang hitungannya hari. Nah itu rezeki lagi ya. Nah setelah lahir hal yang pertama dilakukan adalah bapaknya, tugas pertama bapak ketika mau punya anak itu adalah bisa adzan dan bisa iqomah. Ya, jadi tugas jenengan nanti kalau punya suami pun saelek-elek suarane suamine jenengan itu harus bisa adzan dan iqomah karena itu tugas pertama menjadi bapak. Nah, itu harus bisa mengadzani dan mengiqomahi anaknya. Jadi adzan di telinga kanan terus iqomahnya di telinga kiri ketika bayi lahir. Biasanya kan di rumah sakit manapun ya itu sudah tahu seperti itu gitu ya, mau lahir mau normal mau lahir secara sesar itu ketika bayi sudah keluar pasti perawatnya akan mencari bapaknya di mana untuk diadari dan diiqomah. Seperti itu. Kemudian nah kalau di sini adalah dipun cetokan kalian barang kang manis. Nah kalau dulu itu memang ada di teknik ya, itu dikolesi madu sama dikasih kurma. Tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak newborn atau anak yang baru aja lahir itu kan tidak boleh kemasukan apapun kecuali ASI atau kalau ASInya tidak bisa keluar ya susu formula gitu ya. Jadi untuk kurma dan madu itu kalau secara medis itu tidak boleh, karena kalau kurma itu boleh dimakan ketika 6 bulan. Anaknya sudah 6 bulan sudah mulai boleh dikasih makan ya. Kalau sekarang itu kan bayi boleh makan makanan lain selain ASI itu kan sejak 6 bulan. Tapi kalau madu itu lebih lama lagi, harus nunggu 1 tahun dulu, karena dalam zat
dalam madu itu apa namanya itu belum bisa diproses oleh lambung bayi. Tapi ada yang masih, karena ini kan ada hadisnya ya memang ya teknik itu ya. Kalau masih mau mengikuti sunnah Nabi, ya cukup dioleskan sedikit saja di lidahnya gitu ya, tidak sampai yang dimasukkan. Jadi cukup ditempel ke sidik. Itu seperti itu biasa masih ada yang memakai. Tapi kalau di daerah saya itu udah tidak ada yang memakai seperti itu. Kemudian ada doanya, Allahumma barik lana wa hadzal waladi fi hayatihi wa tawwil umrahu bi ta'atika ya arhamar rahimin. Jadi ada doa-doanya gitu ya untuk ketika melakukan tahnik. Tapi jarang sih sekarang yang masih menggunakan teknik itu gitu ya, karena memang secara medis ilmu itu kan memang berkembang ya. Dulu zaman saya kecil itu anak boleh dikasih makan itu umur 4 bulan. Itu saya ketika masih kecil gitu. Tapi sekarang berkembang lagi, anak itu boleh makannya ketika umur 6 bulan. Itu pun dengan tekstur yang ya agak cair gitu ya, kental semi cair gitu ya. Kalau dulu kan langsung ditulang pisang ya, cacah cilik zaman saya itu pasti nek wis umur anak langsung ditulangin tulang pisang. Kemudian kewajiban orang tua salah satunya adalah memberikan nama kepada anak. Karena nama yang bagus ya tentunya, karena nama itu memang dipercaya sebagai doa. Nama itu dipercaya sebagai doa. Nama itulah yang dititipkan orang tuanya kepada anak yang diinginkan kedepannya anaknya mau jadi seperti apa. Biasanya gitu. Orang tua itu memberikan nama anaknya itu biasanya ada filosofinya. Ataupun kalau tidak ada filosofi ya biasanya tafaulan gitu ya, atau istilahnya nyuwun barokah siapa gitu. Misalnya mau dinamain Muhammad ya berarti memang nyuwun barokah Nabi Muhammad gitu ya, biar ya sesuai namanya biar jadi laki-laki atau yang perempuan misalnya dari Fatimah, Zainab dan lain sebagainya, itu semata-mata nyadong barokah dengan nama yang dimaksud. Kadang ada yang namain dengan penulis kitab dan lain sebagainya. Itu ya pasti punya tujuan masing-masing. Jadi memberikan nama yang baik untuk anaknya itu salah satu kewajiban dari orang tua. Kalau orang tuanya susah mencarikan nama, ya orang tuanya minta orang lain untuk memberikan nama. Biasanya gitu ya. Orang biasanya sowan dulu ke Mbah Yai untuk minta diberikan nama. Nah, itu kan salah satu usaha orang tua kita menitipkan cita-citanya. Cita-cita orang tua kita terhadap diri kita itu ya kadang bisa tercermin dari nama yang diberikan orang tua kita kepada kita. Jadi nek jenengan belum tahu nama jenengan, tanya aja ke orang tua. Saya kok dikasih nama ini itu maksudnya gimana ya? Gitu ya. Cita-cita orang tuanya itu seperti apa? Kemudian akikoh. Nah ya, kewajiban selanjutnya adalah akikoh yang dalam dinten pitune. Nah jadi kalau sunnahnya memang akikoh itu dilakukan di hari ke-7 atau kelipatannya gitu ya. Hitungannya adalah ke-7, 14, 21 dan seterusnya. Bagi yang mampu, artinya akikoh itu memang wajib sampai kita meninggal sekalipun gitu ya. Jadi mungkin kalau ada orang tua dulu kita belum mampu mengakekoi kita, karena akikoh itu kan juga butuh biaya ya. Akikoh itu nek lanang kambingnya 2, nah itu kan biayanya sangat besar. Nah jadi kalaupun belum mampu langsung itu boleh satu dulu, besok satu lagi. Atau kalau orang tuanya sangat-sangat tidak mampu, maka si anak ini kedepannya juga berkewajiban mengakekohi dirinya sendiri. Jadi akikoh itu wajib. Jadi kalau kita belum diakekohi, kalau kita sudah mampu ya tidak apa-apa mengakekohi diri kita sendiri, itu tidak masalah. Banyak ya kalau neng desa kayak gitu banyak ya, kasus-kasus seperti itu banyak. Nah kemudian dicukur rambut ya. Nah jadi cukur rambut itu biasanya kalau di tradisi-tradisi kalau di desa saya itu bareng, jadi akekohan bareng karo tibaan ya. Itu
bareng sama cukur rambut. Biasanya kalau lagi Asrokol Badru itu anaknya dikelilingkan terus dicukur sama pemuka-pemuka agama yang diundang gitu ya, nyuwun barokah. Nah, cukuran rambut itu yang tidak seberapa itu nanti ditimbang dan hasil timbangannya itu disodakohkan. Nah, itu aturannya seperti itu ya. Jadi dihitung berapa gram dikonversikan dengan emas. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan info seru dari Ma'had.